warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang prosedur pencatatan utang. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Hari ini prosedur pencatatan utang, yaitu bagaimana pencatatan utang apabila ada pembelian, penerimaan pembayaran utang, maka akan kita bahas di dalam prosedur pencatatan utang. Untuk prosedur yang pertama, yaitu prosedur satu akun utang tiap kreditur. Prosedur ini disebut prosedur akun utang atau account payable procedure. Transaksi mutasi utang yang telah dicatat dalam buku jurnal diposting ke dalam buku besar pada akun utang kreditur yang bersangkutan. Prosedur pencatatan ini lebih cocok digunakan pada perusahaan kecil yang jumlah krediturnya tidak banyak. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur ini yaitu yang pertama ada faktur pembelian, lalu yang kedua bukti pembayaran utang, dan yang ketiga ada memo kredit. Faktur pembelian sebagai bukti telah terjadi transaksi pembelian secara kredit. Selanjutnya, transaksi dicatat dalam jurnal pembelian dan dicatat dalam kartu utang sebagai penambah utang. Sedangkan yang kedua yaitu bukti pembayaran utang berupa kwitansi dari pemasok. Selanjutnya, transaksi dicatat dalam jurnal pengeluaran kas dan dicatat dalam kartu utang sebagai pengurang utang. Dan yang ketiga ada memo kredit. Memo kredit ini merupakan bukti pengembalian barang yang dibeli. Selanjutnya, transaksi dicatat dalam jurnal umum dan dicatat dalam kartu utang sebagai pengurang utang pada kreditur tersebut. Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi mutasi utang di sini ada 6. Yang pertama ada buku jurnal pembelian. Buku jurnal pembelian di sini yaitu sebagai tempat mencatat faktur pembelian yang diterima dari pemasok. Yang kedua ada buku jurnal pengeluaran kas. Buku jurnal pengeluaran kas sebagai tempat mencatat kwitansi pembayaran utang. Lalu yang ketiga ada buku jurnal umum atau jurnal pembayaran retur sebagai tempat mencatat memo kredit yang diterima dari kreditur. Lalu yang keempat ada kartu utang atau akun utang. Tiap kreditur yang disediakan dalam buku besar sebagai tempat memindah bukuan atau posting dari buku jurnal. Lalu yang kelima ada faktur dari kreditur disetujui untuk dibayar, yaitu bagian utang akan mencatat jumlah utang yang akan dibayar untuk melihat syarat pembayaran agar dapat diajukan ke kasir. Dan yang terakhir, di sini ada faktur dibayar. Maksudnya di sini yaitu bagian akuntansi akan membukukan pembayaran ke jurnal pengeluaran kas, dari jurnal pengeluaran kas diposting ke rekening buku besar yang terkait dan kartu utang masing-masing kreditur. Jadi inilah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi mutasi utang, ada 6.
yaitu buku jurnal pembelian, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum atau jurnal pembelian retur. Lalu yang keempat ada kartu utang atau akun utang. Yang kelima, faktur dari kreditur disetujui untuk dibayar. Dan yang terakhir ada faktur dibayar. Sekarang kita akan melihat contoh studi kasusnya atau contoh soalnya. Di sini ada PD Aneka, perusahaan dagang Aneka mencatat mutasi utang menggunakan account payable procedure atau prosedur akun utang dagang. Buku besar disediakan akun utang untuk tiap kreditur. Data mutasi utang dalam bulan Mei 2020 antara lain yang pertama, tanggal 1 Mei saldo utang kepada PT Indokarya sebesar Rp16.400.000. Saldo utang kepada PT Garuda sebesar Rp13 juta. Lalu ada transaksi berikutnya tanggal 4 Mei, pembelian utang kepada PT Indoraya untuk faktur nomor 433 sebesar Rp9.400.000 dengan bukti kas nomor 511. Lalu kita lihat transaksi berikutnya tanggal 6 Mei, pembelian barang dari PT Indoraya sebesar Rp7.600.000 dengan nomor faktur yaitu 452. Berikutnya tanggal 7 Mei, pembayaran utang kepada PT Garuda untuk faktur nomor 211 sebesar Rp13 juta dengan bukti kas nomor 512. Berikutnya tanggal 8 Mei, pembelian barang dari PT Garuda seharga Rp10.600.000 dengan nomor faktur 233. Kita lihat pembahasannya. Di sini ada pertanyaannya, PD Aneka mencatat persediaan barang dengan sistem fisik. Transaksi mutasi utang di atas dicatat dalam buku jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas, yaitu sebagai berikut. Jurnal pembelian bulan Mei tahun 2020. Di sini yang masuk ke dalam jurnal pembelian selama bulan Mei tahun 2020 yaitu transaksi tanggal 6 Mei dan tanggal 8 Mei. Jurnalnya yang dibuat yaitu yang didebit Rp7.600.000 dan krediturnya yaitu PT Indoraya sebesar Rp7.600.000 dan transaksi berikutnya tanggal 8 Mei dengan nomor faktur 233 didebit Rp10.600.000 sebagai pembelian, lalu kreditnya utang dagang kepada PT Garuda dengan nomor akunnya 212 sebesar Rp10.600.000. Pembahasan berikutnya yaitu jurnal pengeluaran kas selama bulan Mei tahun 2020. Pengeluaran kas dari transaksi di atas tadi yaitu transaksi tanggal 4 Mei dan tanggal 7 Mei. Kepada yang pertama tanggal 4 Mei dengan nomor faktur 511 yaitu pembayaran kepada PT Indoraya sebesar Rp9.400.000 pembayaran utang, yaitu kasnya di kredit sebesar Rp9.400.000 dan yang didebitnya utang dagang Rp9.400.000. Transaksi berikutnya untuk pengeluaran kas yaitu tanggal 7 Mei dengan nomor faktur 512 dibayar kepada PT Garuda dengan akun didebit Rp13 juta utang dagang dan kreditnya kas sebesar Rp13 juta.
pembahasan berikutnya yaitu buku besar pembantu. Yang digunakan di sini ada 2 kreditur. Yang pertama kita masuk buku besar pembantu utang PT Indoraya. Transaksi yang terjadi dengan PT Indoraya yaitu yang pertama, saldo awal sebesar Rp16.400.000 dan transaksi berikutnya ada bukti kas keluar dengan nomor akun dengan nomor bukti 511 diambil dari jurnal kas keluar. Karena ada pembayaran utang, pelunasan utang, maka transaksinya didebit sebesar Rp9.400.000 dan saldonya Rp16.400.000 dikurangi dengan Rp9.400.000 menjadi sisa saldo Rp7 juta. Lalu transaksi berikutnya ada pembelian dengan nomor faktur 452 diambil dari jurnal pembelian, yaitu di dalam jurnal pembelian utangnya ada di sebelah kredit. Maka kita catat di buku besar pembantunya sebelah kredit yaitu sebesar Rp7.600.000 sehingga saldonya menjadi bertambah, yang awalnya 7 juta ditambah Rp7.600.000 menjadi Rp14.600.000. Kita masuk buku besar pembantu yang kedua, yaitu untuk PT Garuda. Di sini transaksi yang terjadi selama bulan Mei yaitu tanggal 1 merupakan saldo awal sebesar Rp13 juta. Lalu ada transaksi tanggal 7 Mei, bukti kas keluar dengan nomor bukti 512 diambil dari jurnal kas keluar, maka didebit utang dagangnya sebesar Rp13 juta yang awalnya saldo Rp13 juta karena ada pembayaran utang Rp13 juta, maka lunas utang untuk PT Garuda. Transaksi berikutnya tanggal 8 Mei ada faktur nomor 233 yaitu diambil dari jurnal pembelian. Kita ada pembelian lagi di PT Garuda tanggal 8 Mei, maka utang dagang bertambah, kredit Rp10.600.000 dan saldonya bertambah Rp10.600.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam buku besar akun pembelian. Yaitu di sini ada transaksi pembelian tanggal selama bulan Mei, tanggal 6 Mei dan tanggal 8 Mei. Untuk yang pertama, faktur nomor 452 diambil dari jurnal pembelian, didebit sebesar Rp7.600.000, pembeliannya didebit. Lalu saldonya Rp7.600.000 di sebelah debit. Transaksi berikutnya tanggal 8 Mei dengan nomor faktur 233 diambil dari jurnal pembelian atau JPB disingkat, maka didebit Rp10.600.000 pembeliannya dan saldonya jadi bertambah, yang awalnya Rp7.600.000 ditambahkan Rp10.600.000, maka saldo sampai dengan bulan Mei tanggal 8 Mei ada Rp18.200.000. Selanjutnya prosedur yang kedua ada prosedur utang voucher atau voucher payable. Prosedur ini menggunakan arsip bukti pengeluaran kas atau voucher yang disimpan menurut abjad atau tanggal jatuh temponya. Bukti transaksinya yang digunakan yaitu sebagai berikut. Ada yang pertama, bukti pengeluaran kas atau voucher. Voucher adalah
Formulir yang digunakan sebagai bukti pengeluaran kas yang berfungsi memberi perintah kepada bagian kasir untuk membayar utang kepada kreditur sesuai dengan yang ada dalam voucher. Dokumen voucher berarti ada pemberitahuan adanya pembayaran utang dan adanya catatan di bagian akuntansi utang telah dibayar. Voucher berisikan informasi-informasi yaitu sebagai berikut. Informasi yang pertama, nomor voucher atau BKK atau bukti kas keluar, nomor cek, dan tanggal pembayaran. Voucher juga berisi ada nama dan alamat kreditur. Lalu yang ketiga, ada kolom keterangan, yaitu berisi nomor, tanggal transaksi, jumlah yang harus dibayar, dan syarat pembayarannya. Berikutnya, voucher juga berisi akun-akun yang harus didebit. Dan yang terakhir ada nama petugas yang terlibat dalam prosedur voucher. Jadi semua ini merupakan bagian-bagian dari isi voucher. Kita lihat di sini ada contoh voucher. Berisi tentang nomor voucher, ada nama dan alamat kreditur, lalu ada keterangan akun-akun yang harus didebit dan nama petugasnya yang terlibat dalam prosedur voucher. Selanjutnya yang kedua, kita masuk ke dalam cek register. Cek register atau register cek merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat cek yang dikeluarkan. Register digunakan bersamaan dengan voucher register. Cek register berfungsi sebagai tempat mencatat cek yang dikeluarkan untuk utang voucher yang telah dibayar sekaligus jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya kita masuk metode pencatatan utang dengan voucher payable prosedur, terdiri atas dua cara. Yang pertama yaitu one time voucher prosedur. One time voucher prosedur di sini ada dua. Yang pertama, one time voucher prosedur dengan dasar tunai atau cash basis. Untuk yang pertama di sini, bagian akuntansi mengarsip faktur yang diterima dari pemasok menurut tanggal jatuh tempo. Lalu yang kedua, setelah tanggal jatuh tempo, bagian akuntansi membuat bukti kas keluar dan mencatat ke dalam jurnal kas keluar. Lalu yang kedua, ada prosedur yang kedua, ada one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis atau voucher system. Di sini bagian-bagian yang terkait yaitu bagian utang membuat bukti kas keluar pada saat faktur diterima. Lalu yang kedua, atas dasar bukti kas keluar dilakukan pencatatan transaksi pembelian ke dalam register bukti kas keluar atau voucher register. Lalu yang ketiga ada setelah tanggal jatuh tempo voucher register dikirim ke bagian kasa. Yang keempat, atas dasar voucher register bagian kasa membuat cek untuk dibayar kepada pemasok. Dan yang terakhir, cek yang dikeluarkan dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Itulah sistem dari one time voucher prosedur dengan dasar waktu atau accrual basis atau voucher system. Kita masuk metode pencatatan utang yang kedua, ada with up prosedur.
yaitu merupakan satu set voucher dapat dipakai untuk menampung lebih dari satu faktur dari pemasok. Prosedur penggunaan metode ini yaitu yang pertama, bagian akuntansi menerima faktur dari pemasok, lalu faktur oleh bagian akuntansi dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Kita masuk prosedur pencatatan utang yang ketiga, ada prosedur satu akun untuk semua kreditur. Buku besar disediakan satu akun utang sebagai tempat mencatat mutasi utang kepada semua kreditur. Mutasi utang kepada tiap kreditur dicatat dalam kartu utang kreditur yang bersangkutan sebagai buku pembantu. Dalam prosedur ini, akun utang dalam buku besar berfungsi sebagai akun kontrol. Kita masuk dalam prosedur ini, akun utang dalam buku besar berfungsi sebagai akun kontrol. Yang pertama, ada buku-buku yang digunakan untuk mencatat mutasi utang terdiri dari buku jurnal pembelian. Buku jurnal pembelian sebagai tempat mencatat faktur pembelian yang diterima dari pemasok. Lalu yang kedua ada buku jurnal pengeluaran kas. Buku jurnal pengeluaran kas sebagai tempat mencatat kwitansi pembayaran utang. Yang ketiga ada buku jurnal umum atau jurnal pembelian retur sebagai tempat mencatat memo kredit yang diterima dari kreditur. Lalu yang keempat ada akun buku besar utang sebagai tempat mencatat transaksi mutasi utang secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada kartu utang. Tiap kreditur sebagai buku pembantu tempat mencatat transaksi mutasi utang pada tiap kreditur. Itulah tadi yang pertama, buku-buku yang digunakan untuk mencatat transaksi mutasi utang terdiri dari 5. Ada buku jurnal pembelian, buku jurnal pengeluaran kas, buku jurnal umum, lalu yang keempat akun buku besar utang, dan yang kelima akun utang tiap kreditur. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu dokumen transaksi mutasi utang dicatat dengan prosedur. Yang pertama, faktur pembelian. Faktur pembelian dicatat dalam buku jurnal pembelian dengan mendebit akun pembelian dan kredit akun utang. Dicatat dalam kartu utang kreditur yang bersangkutan sebagai mutasi kredit. Itu jadi kegunaan dalam faktur pembelian. Lalu yang kedua ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas di sini kegunaannya dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mendebit akun utang dan kredit akun kas. Dicatat dalam kartu utang kreditur yang bersangkutan sebagai mutasi debit. Lalu yang ketiga, memo kredit yang diterima dari kreditur. Di sini maksudnya dicatat dalam buku jurnal umum atau buku jurnal pembelian retur dengan mendebit akun utang dan kredit akun retur pembelian. Itu apabila kita menggunakan sistem fisik. Dicatat dalam kartu utang kreditur yang bersangkutan sebagai mutasi debit. Pemindah bukuan dan buku jurnal ke buku besar dilakukan secara periodik. Dari buku jurnal ke buku besar dilakukan pengecekan kecocokan saldo akun utang dengan jumlah saldo utang menurut kartu utang dapat dilakukan tiap akhir bulan atau tiap akhir triwulan. Itulah tadi dokumen mutasi utang dicatat, yaitu yang pertama di dalam faktur pembelian, lalu yang kedua bukti pengeluaran kas, dan yang ketiga memo kredit yang diterima dari kreditur atau apabila ada retur pembelian. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang prosedur pencatatan utang, yaitu ada 3. Yang pertama, prosedur satu akun utang untuk tiap kreditur.
Lalu yang kedua, prosedur utang voucher atau voucher payable procedure, dan yang ketiga, prosedur satu akun utang untuk semua kreditur. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.